Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, untuk materi prakarya dan perusahaan kali ini adalah tentang pembahasan konsinyasi. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian konsinyasi itu sendiri, manfaat, dan kerugian. Oke, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang konsinyasi sendiri. Oke, kalau bisa diperhatikan di layar anak-anak, praktik penjualan dengan sistem konsinyasi sudah banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis, diantaranya adalah bisnis online, bidang makanan, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sistem konsinyasi ini bisa dibilang sistem titip barang. Terus apa itu konsinyasi? Sesungguhnya pengertian dari konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang produk dari pihak pertama, pemilik barang disebut konsinyur ini, dan pihak kedua, pemilik toko, untuk menjualkan kembali kepada konsumen, konsinyi, kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Nah, pihak yang menyerahkan barang atau pemilik barang disebut konsinyur, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsinyi. Dan untuk barang yang dititipkan disebut dengan barang konsinyasi. Silakan diperhatikan pada bagian berikut ini. Ini adalah skema perspektif bisnis dari sebuah konsinyasi, di mana dari konsinyur di sini menitipkan barang kepada konsinyi untuk dijual kepada konsumer atau konsumen akhir atau para buyer. Nah, ketika mendapatkan penghasilan dari agen atau konsinyi akan diberikan ke dalam konsinyur. Mungkin akan mendapatkan komisi dari konsinyi sekian sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, jadi para konsinyur, pemilik barang, tidak menjual langsung kepada konsumen. Nah, apakah keuntungannya bagi konsinyur sendiri dan apa keuntungannya bagi para pemilik toko atau konsinyi akan kita ulas di slide berikutnya. Nah, dari pihak pedagang atau konsinyur, keuntungan yang pertama yang diperoleh adalah bebas dari biaya sewa tempat, karena mereka tidak membutuhkan tempat mereka sendiri untuk menjual produk mereka sendiri, karena barang mereka sudah dititipkan kepada konsinyi atau para pemilik toko. Nah, kadangkala dari para pemilik barang menyediakan SPG atau para pegawai untuk menata, menentukan tempat, mengatur sesuai dengan kebutuhan dari produk mereka. Nah, keuntungan yang kedua adalah tidak perlu membayar pegawai, tetap membayar pegawai, tetapi pegawai yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, karena orientasinya barang itu dijual oleh dari para pemilik toko atau yang penyalur. Dan untuk laporan, para pemilik barang tinggal menunggu laporan hasil penjualan sebuah produk atau dari produknya dari pihak para penyalur atau konsinyi tadi. Keuntungan berikutnya adalah para pemilik barang bisa mempelajari dan mengadaptasi strategi penjualan orang lain. Maksudnya adalah ketika para pemilik barang menitipkan barang
yang sama di lokasi A, B, C, dan D misalkan, kebetulan dari para pemilik toko melakukan strategi pemasaran berbeda-beda sehingga produk itu laku dijual. Nah, dari laporan yang diterima, para pemilik barang bisa menganalisis dan bisa melihat strategi yang digunakan para penjual. Dari strategi yang misalkan yang diperoleh dari A hasilnya cukup bagus terhadap efek barang mereka, para pemilik barang akan memberikan informasi tersebut kepada pemilik B, memberi saran tentang strategi penjualan barang yang bagus seperti apa dengan cara mengadaptasi dari toko A atau penjual A. Nah, seperti itu. Itu keuntungan dari pihak pedagang. Bagaimana keuntungan dari pihak penyalur sendiri? Kalau diperhatikan, keuntungan bisa diperoleh juga dari pihak penyalur. Antara lain, para pihak penyalur tidak memproduksi barang mereka sendiri, mereka hanya menjualkan. Nah, yang kedua, tidak khawatir jika produk tidak laku. Dalam melakukan penjualan, tentu saja barang yang dipasarkan tidak selalu laku di pasaran. Kalau barang tidak laku bagaimana? Akan dikembalikan kepada pemilik barang, yaitu para dagang atau konsinyur. Berikutnya adalah keuntungan untuk bagian penyalur adalah bisa memiliki produk beraneka ragam, karena yang menitipkan barang di tokonya tidak cuma satu konsinyur tetapi beberapa konsinyur. Dan keuntungan berikutnya adalah bisa mendapatkan uang komisi. Nah, pihak penyalur tentu saja akan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang berhasil dijual. Semakin banyak produk yang dijual, maka akan semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh pihak penyalur. Dari keuntungan yang diperoleh dari pihak pedagang maupun pihak penyalur, ada mungkin beberapa permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama adalah produk tidak laku. Hal ini merupakan permasalahan yang sering muncul bagi seorang penjual atau barang yang dijual tidak laku di pasaran. Nah, akibatnya penjual bisa mengalami kerugian karena barang tidak laku tersebut. Yang kedua adalah penerimaan pembayaran lambat. Sistem konsinyasi pada caranya dilakukan dengan cara menitipkan barang dari pedagang besar ke pedagang kecil atau para pemilik toko. Tentunya pembayaran diterima oleh pedagang besar atau konsinyur tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, sebab penerimaan pembayaran umumnya hanya bisa dilakukan di periode tertentu. Nah, jadi dari para pemilik barang ketika menitipkan barang, mungkin laku, mungkin tidak. Nah, oleh karena itu yang dilakukan bagi para pemilik barang, makanya diharapkan produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimana mengatasi permasalahan konsinyasi ini? Untuk mengatasinya bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas dan inovatif. Ketika menciptakan barang, para pemilik barang menciptakan barang atau produknya yang membuat konsumen tidak bosan dan bisa semakin tertarik. Makanya kita membutuhkan sebuah kreativitas dan inovatif. Yang kedua adalah memilih konsinyi. Kadangkala permasalahannya dihadapi ketika kita salah memiliki partner. Salah memilih dalam partner, maksudnya adalah apa? Kita salah memilih dari pihak pedagang kecil yang tidak tepat. Nah, mungkin dari pihak pedagang kecil tidak melakukan kegiatan yang kita harapkan, promosi dan sebagainya, menawarkan barang dari barang kita sehingga barang kita tidak laku. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan pembayaran yang sering telat,
Mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kesepakatan di awal. Bagaimana pembayaran itu dilakukan? Apakah per 1 bulan atau bagaimana? Nah, itu tentang konsinyasi anak-anak. Semoga materi bisa bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.